Halo semuanya, malam ini saya Sri Vidya beserta rekan saya Zidan bakal ngobrolin sesuatu yang sering banget lewat di timeline kita, tapi mungkin jarang kita bedah secara jujur. Nah, sebelum kita kulik lebih lanjut, telah hadir di ruang Zoom ini Mas Zidan yang siap mengupas tuntas keterkaitan standar ganda produk lokal terhadap cinta tanah air. Topik kita hari ini adalah tentang cinta tanah air. Tapi tenang, kita nggak bakal bahas teori yang berat-berat. Kita bakal bahas soal apa yang kita pakai, apa yang kita beli, dan apa yang sebenarnya ada di pikiran kita saat milih produk lokal. Nah, sebelum kita masuk ke pertanyaan, ada satu fenomena unik nih yang saya perhatiin. Akhir-akhir ini, eh, banyak saya lihat soal jargon cinta produk dalam negeri atau bangga buatan Indonesia. Rasanya sih kayak nasionalis banget kalau yang ngomong gitu. Nah, Mas Zidan, melihat narasi standar ganda tadi, menurut Mas, apakah wajar jika konsumen Indonesia punya ekspektasi tinggi itu pada produk lokal? Atau jangan-jangan nasionalisme kita memang baru sebatas slogan tapi belum sampai ke dompet? Boleh jawab, Mas? Oke. Jadi gini, Mbak. Menurut pendapat saya, ekspektasi tinggi konsumen Indonesia terhadap produk lokal sebenarnya wajar secara fungsional. Namun, akan ada dinamika yang kompleks antara kebanggaan nasional dan pragmatisme ekonomi. Di era keterbukaan eh, pasar, konsumen banyak yang membandingkan produk lokal dengan produk global dan menggunakan standar Hmm. ganda. Ekspektasi tinggi tersebutlah yang menjadi pendorong agar produsen dalam negeri tersebut berinovasi, meningkatkan kualitas, dan tidak sekedar mengandalkan narasi cinta tanah air untuk menutupi kekurangan produk. Nasionalisme konsumen di Indonesia memang nyata, terutama saat didukung kampanye seperti Bangga Buatan Indonesia. Namun, untuk banyak kategori, faktor harga dan kualitas masih menjadi penentu utama dibandingkan sekedar sentimen kebangsaan. Survei menunjukkan bahwa ketika produk lokal mampu menawarkan kualitas yang baik dan harga kompetitif, konsumen Indonesia tidak segan untuk membeli produk lokal. Bahkan kini banyak konsumen nilai produk lokal lebih ramah lingkungan dan relevan dengan selera domestik. Oke. Jadi gimana sih Mas caranya kita sebagai masyarakat biasa itu mengubah pola pikir dari pengkritik yang kejam menjadi pendukung yang sportif? Nah, sejauh mana peran kesabaran kita sebagai pembeli bisa membantu sebuah brand lokal untuk jadi sebuah raksasa di masa depan? Jadi gini, Mbak, mengubah pola pikir dari praktik kejam menjadi pendukung sportif adalah kunci pertumbuhan brand lokal. Hal ini melibatkan pergeseran dari fokus pada kesalahan menjadi fokus pada perbaikan, serta memberikan ruang bagi brand untuk tumbuh. Nah, untuk mengubah pola pikir seperti itu tuh, menurut saya ada beberapa cara. Yang pertama, kritik yang membangun atau positif, bukan menjatuhkan, dengan cara memberikan masukan yang spesifik dan solutif. Yang kedua, promosikan produk lokal di media sosial. Yang ketiga, membeli dan menggunakan produk lokal. Kesabaran konsumen memiliki dampak krusial dalam mengubah UMKM lokal menjadi raksasa di masa depan. Karena kesabaran akan memberi waktu para UMKM untuk berinovasi. Intinya, kesabaran yang kita lakukan adalah investasi jangka panjang bagi produk lokal. Oke. Baik, jadi kalau kita bicara cinta tanah air lewat ekonomi, apakah menurut Mas Zidan lebih baik kita beli produk lokal yang biasa saja demi ngebantu UMKM itu atau tetap pilih produk luar yang lebih bagus sambil terus menuntut kualitas dari produsen lokal kita? Jadi menurut saya gini, Pak. Dalam konteks cinta tanah air, lewat ekonomi akan akan ada dilema antara membeli produk lokal
yang Mm-mm. biasa saja atau atau produk luar yang lebih bagus seringkali muncul. Keduanya memiliki argumentasi yang kuat, namun jawaban terbaik cenderung pada pendekatan keseimbangan yang dinamis. Kan salah satunya secara mutlak. Menurut pandangan ekonomi modern sendiri, pendekatan terbaik adalah selektif dan sportif dengan cara dukungan UMKM di sektor yang kompetitif. Tuntut ada juga dengan cara tuntut kualitas di sektor high teknologi dan berikan umpan balik dengan cara membeli produk lokal tapi tidak berarti menerima kualitas yang buruk. Cinta tanah air juga berarti memberi masukan atau review yang membangun agar mereka juga naik kelas. Jadi gitu kan. Oke, luar biasa sekali. Bagus banget perspektifnya Mas Zidan atas eh, topik hari ini. Jadi kesimpulan untuk podcast malam ini adalah cinta tanah air itu bukan berarti kita menutup mata pada kekurangan. Justru karena kita cinta, kita kasih kritik yang membangun. Tapi jangan lupa untuk tetap memberikan kesempatan bagi karya-karya anak bangsa yang tumbuh. Oke, terakhir nih Mas. Mencintai Indonesia itu bukan cuma soal bangga saat menang lomba, tapi juga soal bangga pakai karya tetangga sendiri meskipun masih dalam proses menuju sempurna. Oke, terima kasih banyak Mas Ida Oke, atas terima waktu kasih dan juga. kesempatannya. Semoga kita bisa bertemu lagi di the next podcast. Selamat malam. Amin. Selamat malam.